Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Linggi Pranatakusuma, NPM saya 2515052023. Saya dari Prodi Teknik Geologi. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila. Pada kali ini saya akan merangkum materi yang saya paham dan saya dapat dari yang diajarkan oleh Ibu Esti di mata kuliah Pendidikan Pancasila. Baik, langsung saja kita mulai dari bagian pertama, yaitu judul. Berangkat dari judul yang saya ambil, yaitu Transformasi Pancasila dari Arus Sejarah Menuju Dasar dan Ideologi Negara. Baik, kita berangkat dari konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sejak zaman dahulu, sebelum adanya perumusan Pancasila. Jadi, sebelum dirumuskan Pancasila, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sendiri sudah diterapkan oleh masyarakat sebelumnya, atau masyarakat zaman dahulu. Wilayah-wilayah Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat itu sendiri. Sebagai contohnya, yang pertama itu ada percaya kepada Tuhan dan toleran. Yang kedua ada gotong royong. Yang ketiga ada musyawarah. Dan yang keempat dan solidaritas atau kesetiakawanan. Kemudian munculnya permasalahan dalam konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Dan mengapa kita perlu mempelajari bagaimana menjadi warga negara yang baik dan bijak melalui pendidikan Pancasila. Berangkat dari masalah, munculnya permasalahan yang mendera Indonesia memperlihatkan telah tergerusnya nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Beberapa masalah yang sering terjadi, yang pertama itu ada masalah korupsi, masalah lingkungan, masalah disintegrasi bangsa. Ini terkait dengan bagaimana kita berpolitik atau berdemokrasi pada bangsa kita. Kemudian, masalah penegakan hukum dan keadilan. Ini merupakan salah satu poin yang sering sekali terjadi pada bangsa kita, di mana masalah penegakan hukum dan keadilan ini selalu menjadi spotlight atau permasalahan yang paling inti dalam Pancasila kita. Karena banyaknya penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila terhadap implementasinya. Kemudian, apakah Pancasila itu penting? Jawabannya, ya, Pancasila penting. Dengan memperhatikan masalah-masalah yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, pendidikan Pancasila sangat penting untuk diajarkan pada berbagai jenjang pendidikan, baik universitas atau sekolah menengah atas maupun pendidikan lainnya. Urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi yaitu agar mahasiswa dapat tercerabut dari akar budayanya sendiri dan mahasiswa memiliki pedoman atau kaidah penuntun dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, kita sebagai mahasiswa tentunya memiliki privilege tersendiri bagaimana kita bermasyarakat nanti. Jadi, dalam pendidikan Pancasila yang diajarkan di mata kuliah pendidikan Pancasila ini, kita ditekankan untuk membantu masyarakat memahami tentang kondisi bagaimana demokrasi kita. Jadi kita juga menjadi agent of change, pemutus rantai dari korupsi atau hal-hal yang menyimpang dari pendidikan Pancasila. Baik, di sini karena saya dari Prodi Teknik Geologi tidak lengkap, tentunya saya tidak membahas apa sih kaitan Pancasila dengan geologi. Jadi pada slide ini saya akan membahasnya. Kaitan Pancasila dan geologi. Pancasila memiliki peran penting sebagai landasan etika, moral, dan arah pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menuntun para ahli geologi agar kegiatan eksplorasi, penelitian, dan pemanfaatan sumber daya dilakukan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yaitu kemanusiaan, keadilan, dan keberlanjutan lingkungan.
Sebagai seorang geolog, tentunya kita harus memiliki sikap moral dan rasa syukur dalam memanfaatkan kekayaan alam. Jadi, kita sebagai geolog tidak semena-mena dalam melakukan eksplorasi alam. Kemudian, pengelolaan sumber daya alam harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Jadi, kita tidak hanya mementingkan urgensi perusahaan saja atau urgensi pribadi. Kita juga tentu harus mensejahterakan masyarakat yang ada di sekitar wilayah eksplorasi sumber daya alam, tentunya berorientasi pada kemaslahatan kemanusiaan. Kemudian, hasil pemanfaatan sumber daya alam harus memberikan manfaat atau dampak yang positif bagi seluruh rakyat, baik di sekitar maupun seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya kelompok tertentu yang terlibat dalam eksplorasi sumber daya alam. Kemudian kita berangkat ke slide selanjutnya, bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Dari periode pengusulan Pancasila, jauh sebelum periode pengusulan Pancasila, cikal bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme. Jadi munculnya Pancasila itu bukan semata-mata karena perumusannya, tetapi munculnya Pancasila karena ada rasa nasionalisme pada masyarakat terdahulu. Kemudian Pancasila sebagai sejarah bangsa Indonesia melalui proses historis. Pancasila dirumuskan pertama kali oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tahun 1945. Pidato Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 menjadi dasar perumusan nilai Pancasila. Jadi awal mulanya itu karena pembentukan BPUPKI, kemudian dilanjutkan dengan dari pidato dari Insinyur Soekarno, kemudian disahkan dalam pembukaan UUD pada 18 Agustus melalui piagam yang disemurkan dalam Piagam Jakarta terlebih dahulu, kemudian disahkan dalam pembukaan UUD pada 18 Agustus 1945. Kemudian, sejak saat itu Pancasila secara resmi menjadi dasar negara Republik Indonesia. Itu secara historis. Kemudian secara sosialis atau secara kebermasyarakatan, Pancasila sendiri menjadi dasar bangsa Indonesia. Itu karena sebelum masyarakat terdahulu itu memang sudah menganut nilai-nilai terkandung dalam Pancasila, seperti mempercayai Tuhan, bergotong royong, ataupun musyawarah mufakat. Di slide selanjutnya, pengertian Pancasila dalam sejarah Indonesia menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Pancasila merupakan produk otentik pendiri bangsa Indonesia. Kemudian, nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Kemudian, eksistensi pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa menunjukkan hal-hal berikut. Betapapun lemahnya pemerintahan suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan kehidupan bangsa bernegara. Jadi, ideologi atau dasar negara Pancasila ini dia bersifat dinamis. Jadi, semua kondisi pada masyarakat itu dia bisa mengatasinya. Kemudian betapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Di slide ini menjelaskan tentang bagaimana pentingnya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Menjadi sumber dari segala sumber hukum nasional, artinya semua peraturan perundang-undangan harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan. Jadi, setiap kebijakan yang diambil atau keputusan yang diambil oleh pemerintah itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Kemudian menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menuntun seluruh rakyat Indonesia agar hidup sesuai dengan nilai moral, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Dapatlah disimpulkan bahwa
sumber dari segala sumber hukum, penyelenggaraan pemerintah, maupun tatanan pedoman kehidupan bangsa dan negara, itu semuanya terkandung dalam nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Kemudian di sini ada gambar intisari dari 5 teori tujuan negara, yaitu ada kekuatan, kekuasaan, dan kebesaran atau keagungan sebagai tujuan negara. Kemudian ada kepastian hidup, kemudian ada keadilan sebagai tujuan negara, kemudian kesejahteraan dan kebahagiaan hidup sebagai tujuan negara, kemudian kemerdekaan sebagai tujuan negara. Di gambar sebelahnya ada teori tata urutan perundang-undangan. Jadi, kasta tertinggi dalam perundang-undangan itu ada yang pertama itu ada Pancasila. Kemudian ada pembukaan UUD 1945, kemudian batang tubuh UUD 1945, kemudian Kitab MPR Hukum Dasar Tidak Tertulis, kemudian undang-undang, kemudian peraturan pelaksanaan peraturan otonomi, dan lain-lain. Di slide ini menjelaskan bagaimana dinamika yang terjadi pada Pancasila. Tentunya, sejak awal pembentukan Pancasila sendiri, pasti banyak tantangan yang dihadapi oleh nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sendiri. Sejak perumusan tahun 1945, Pancasila telah mengalami berbagai masa penerapan berbeda. Masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1959, Pancasila dijadikan dasar negara. Namun, praktiknya masih dipengaruhi oleh sistem parlementer. Jadi, pada masa awal kemerdekaan ini, Pancasila itu memang sudah diterapkan. Namun, praktiknya masih dipengaruhi oleh sistem parlementer, ada kaitannya dengan sistem-sistem komunis yang masih berpijak di negara kita. Kemudian masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966. Pancasila ditafsirkan secara sempit oleh kekuasaan sehingga nilai demokrasi berkurang. Nah, di masa demokrasi terpimpin ini, penerapan atau implementasi nilai Pancasila itu menyempit dikarenakan terbatasnya rakyat untuk bersuara, sehingga nilai-nilai demokrasi berkurang. Kemudian masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Pancasila dijadikan alat legitimasi politik, tapi juga dikembangkan melalui program P4 atau pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Kemudian masa reformasi sampai dari 1998 sampai sekarang. Pancasila dikembalikan pada hakikatnya sebagai ideologi terbuka yang menyesuaikan dengan tantangan global dan demokrasi modern. Pada periode ini, Pancasila itu secara dinamis dikembalikan dan hakikatnya sebagai ideologi terbuka. Jadi, sistem penganutannya itu memang sudah disesuaikan pada masyarakat Indonesia sendiri. Kemudian, bagian ini adalah Pancasila menghadapi perubahan nilai dan tantangan akibat. Yang pertama itu ada globalisasi dan teknologi informasi yang mempengaruhi cara berpikir masyarakat. Jadi, tantangan sesungguhnya yang ada pada saat ini yaitu adalah globalisasi dan teknologi informasi yang mempengaruhi cara berpikir masyarakat Indonesia. Kemudian krisis moral dan disintegritas sosial. Nah, ini merupakan salah satu tantangan juga kita sebagai masyarakat Indonesia di era digital. Mudahnya informasi atau budaya luar masuk ke Indonesia melalui digital. Tentunya ini memberikan dampak yang negatif terhadap krisis moral yang mestinya etika dalam bersosial itu dilakukan secara bertemu maupun bersilaturahmi secara langsung. Tapi karena adanya arus globalisasi atau era digitalisasi ini
mempermudah menggunakan media online. Namun, banyak dari kita menyalahgunakannya dan tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Kemudian perubahan sistem politik dan hukum yang menuntut interpretasi baru terhadap keadilan sosial. Nah, dikarenakan mudahnya menyerap informasi atau mendapatkan informasi ataupun memberikan kritik terhadap pemerintah, itu membuat masyarakat itu semena-mena terhadap haknya. Jadi masyarakat itu sendiri sudah melek akan keadilan sosial. Jadi mereka menyuarakannya di media sosial. Namun hal ini tidak sesuai dengan implementasi nilai Pancasila, di mana kemanusiaan yang adil dan beradab. Implementasinya jauh dari itu, dikarenakan masyarakat sendiri banyak yang memberikan komentar yang tidak senonoh untuk pemerintah maupun orang lain. Kemudian hubungan Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan. Jadi setelah kita berbicara dari pentingnya pendidikan Pancasila, kemudian sejarah historis dari Pancasila, kemudian implementasinya, kemudian dinamika yang terjadi, kita akan berangkat ke hubungan Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan. Jadi apa hubungannya antara Pancasila dan kemerdekaan? Jadi hubungan antara Pancasila dan proklamasi kemerdekaan itu, yang pertama itu Pancasila lahir dari semangat proklamasi karena nilai-nilainya menjadi dasar membangun negara baru. Kemudian proklamasi merupakan perwujudan cita-cita Pancasila sebagai kemerdekaan. Kemudian sifat hubungan antara pembukaan dan proklamasi, yaitu memberikan penjelasan terhadap dilaksanakannya proklamasi pada 17 Agustus 1945. Kemudian hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang pertama, ada pembukaan UUD 1945 adalah kristalisasi dari makna proklamasi dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian dijelaskan juga dalam alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan secara eksplisit bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Kemudian Pancasila dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 menjadi sumber dari segala sumber hukum atau State's Fundamental Norm. Kemudian slide ini ada penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang NRI 1945. Yang pertama itu ada pasal 28 ayat 1 sampai 2, kemudian pasal 27 ayat 1, kemudian pasal 1 ayat 1, dan pasal yang bisa pemirsa lihat di layar. Nilai sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pasalnya ada pasal 28 ayat 1. Pasal ini menjelaskan tentang kebebasan rakyat Indonesia untuk memeluk agama. Kemudian nilai sila yang kedua, pasal 1 ayat 3. Kemudian nilai sila yang kedua, pasal 1 ayat 3. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada pasal ini menjelaskan bahwasannya dalam perbedaan harus tentunya ada toleransi di antara perbedaan-perbedaan yang ada. Kemudian nilai sila yang ketiga ada pasal 25 A, pasal 27 ayat 3, yaitu Persatuan Indonesia. Kemudian nilai sila keempat ada pasal 1 ayat 1 dan ayat 2. Kemudian nilai sila kelima ada pasal 23, pasal 28H, dan pasal 31. Kemudian implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan. Yang pertama itu ada kebijakan politik. Setiap kebijakan politik harus dirumuskan dengan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat, serta memperhatikan kepentingan rakyat secara menyeluruh. Kemudian bidang ekonomi, implementasi nilai Pancasila dilandaskan pada sila kelima, yaitu keadilan sosial. Mungkin bidang politik itu adalah kita ikut serta dalam melaksanakan pemilu, contohnya. Kemudian bidang ekonomi ini adalah
pemerataan sistem bantuan maupun pajak, di mana rakyat Indonesia ini yang memiliki kecukupan dalam hal itu tentunya harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian ada bidang sosial dan budaya. Implementasinya dalam bidang sosial budaya ini berakar pada nilai-nilai sila kedua dan tiga, yaitu kemanusiaan dan persatuan Indonesia. Contohnya itu adalah menghargai pemerintah itu membuat kebijakan untuk melestarikan kebudayaan, contohnya membentuk atau membuat tempat pertunjukan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Kemudian ada bidang pertahanan dan keamanan. Pemerintah membentuk profesionalisme TNI dan Polri serta penguatan wawasan bangsa dan negara. Kebijakannya itu ada pada penguatan TNI dan Polri. Kemudian di sini ada 4 kaidah hukum menurut Mahfud MD. Yang pertama itu ada kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integrasi atau keutuhan bangsa. Jadi, kebijakan umum atau politik yang diambil oleh pemerintah itu harus sesuai dengan keutuhan bangsa dan kebutuhan yang akan dihadapi. Kemudian ada kebijakan umum dan politik haruslah didasarkan pada upaya membangun demokrasi. Kemudian kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial. Kemudian yang keempat, kebijakan hukum dan politik harus didasarkan pada prinsip toleransi beragama dan keberadaban. Nah, di sini jelaskan kebijakan pemerintah yang sudah sesuai dengan Pancasila. Yang pertama itu ada program BPJS dan Kartu Indonesia Sehat. Kemudian ada program Indonesia Pintar, selaras dengan sila kedua dan kelima yaitu keadilan sosial. Kemudian program Kartu Prakerja mendukung sila kelima, keadilan sosial. Ini dibutuhkan karena untuk peluang kerja masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan. Kemudian kebijakan pelestarian lingkungan dan energi hijau. Kemudian pembangunan infrastruktur merata. Kemudian di slide ini ada kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan Pancasila. Yang pertama itu pastinya ada praktik korupsi dan nepotisme. Ini sangat bertentangan dengan sila kedua dan sila kelima. Kemudian ada pembangunan yang tidak merata antar daerah. Nah, jadi Indonesia ini memang masih kurang dalam pemerataan atau keadilan sosial. Harusnya pemerintah itu membagi dananya untuk membangun infrastruktur seperti jalan di pelosok-pelosok supaya sistem ekonomi pada masyarakat yang ada di pelosok itu tetap terjaga dan tetap berlangsung. Kemudian pembatasan kebebasan berpendapat secara berlebihan. Kemudian ada diskriminasi dalam pelayanan publik atau hukum. Kemudian ada perusakan lingkungan akibat kebijakan ekonomi yang tidak berkelanjutan. Kemudian, bagaimana hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga nilai Pancasila? Yang pertama, menanamkan nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Yang kedua, menjaga persatuan dan menghormati perbedaan. Yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam demokrasi. Yang keempat, menegakkan keadilan sosial melalui kepedulian terhadap sesama dan penggunaan sumber daya secara adil dan berkelanjutan. Jadi kesimpulannya, Pancasila merupakan hasil transformasi dari nilai-nilai luhur yang tumbuh dalam kehidupan bangsa Indonesia menuju dasar ideologi negara yang mempersatukan seluruh elemen bangsa. Melalui perjalanan sejarah, Pancasila tidak hanya menjadi fondasi dalam penyelenggara negara, tetapi menjadi pedoman moral dan arah pembangunan nasional sebagai ideologi terbuka. Oleh karena itu, pengamalan Pancasila harus diwujudkan secara nyata dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,
agar tetap menjadi kekuatan, pemersatu dan sumber nilai bagi kemajuan Indonesia. Dari materi yang saya sampaikan, semoga kita tentunya khususnya sebagai mahasiswa, kita dapat mengimplementasikan nantinya pendidikan Pancasila ini ketika kita bermasyarakat. Salah satunya kita dapat menjadi agent of change, perubahan masyarakat itu sendiri dalam berdemokrasi. Karena kita sebagai mahasiswa tentunya harus berpikir kritis solutif, di mana ketika ada permasalahan atau perdebatan yang ada dalam masyarakat, kita menjadi penengah. Karena kita lebih tahu tentang tentunya tentang bagaimana berdemokrasi yang baik dan benar melalui pendidikan Pancasila. Jadi, ayo lestarikan nilai-nilai Pancasila dan jangan lupakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf jika ada kesalahan kata dalam penulisan maupun pengucapan saya pada materi kali ini. Next time saya akan mencoba untuk lebih baik lagi. Saya ucapkan terima kasih pada semuanya yang telah menyaksikan video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.